kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kembali kami menyapa ruang atensi Anda, dan kami akan melanjutkan sesuai dengan janji kami bahwa pada tayangan sebelumnya, yaitu episode perdana, di mana ulasan kesimpulan tentang cerita di balik cerita KKN tahun 2009 di segitiga dimensi. Kami telah menyajikan bahwa ada mahasiswa gabungan yang datang dari luar kota Banyuwangi. Pertama kali mereka datang ke desa Olesari yang secara kebetulan Sanggar Sayu Sarinah dijadikan sebagai titik sentral untuk koordinasi dan konsolidasi. Mereka pun sudah melakukan banyak hal tentang proker-prokernya yang melakukan penelitian di bidangnya, yaitu seni budaya atau lebih dikenal adat istiadat tentang ritual sebelang. Bahkan juga mereka melakukan penelitian di Olesari, yaitu tentang pengadaan air bersih dan pertanian. Selanjutnya mereka akan kemana? Ternyata mereka menuju ke Kota K. Di mana Kota K itu? Kota K tak lain adalah Kota Kemiren, yaitu Desa Wisata Using atau DWO Kemiren Gelagah Banyuwangi. Baik pemirsa netizen, ternyata anak-anak KKN tahun 2009 selama berada di Desa Wisata Using atau Desa Kemiren itu melakukan dan melanjutkan penelitiannya baik di bidang seni budaya, adat istiadat, juga termasuk ingin menyelidiki dan meneliti tentang adanya rumah khas Using Banyuwangi, di mana ada 4 soko dari kayu yang memiliki ciri khusus, dan ini merupakan identik dengan Desa Kemiren. Baik, untuk yang pertama kita akan menyimak bersama bagaimana mereka yang pertama kali yaitu melakukan penelitian tentang seni barong sapu jagat Kemiren. Baik, kita simak bersama. Sebagai implementasi misi penelitiannya, anak-anak KKN tahun 2009 itu dari Desa Olesari, Gelagah Banyuwangi dilanjutkan menuju ke Desa Kemiren. Tatkala berada di Desa Wisata Using atau DWO Kemiren, proker-proker KKN tahun 2009
juga melakukan penelitian di beberapa bidang. Di antaranya adalah adat istiadat iter bumi dan tumpeng sewu, serta pengadaan air bersih dan tradisi pertanian. Di samping juga meneliti rumah adat Osing yang memiliki ciri khusus 4 soko kayu atau 4 tiang penyangga yang terbuat dari kayu. Sedangkan saat penelitian seni barong sapu jagat Kemiren, para anggota proker KKN tahun 2009 itu terlebih dahulu menjalani prosesi ritual di petilasan Buyut Cili sebagai syarat untuk mengawali penelitiannya. Setelah berhasil menuntaskan penelitiannya di Kemiren, proker KKN tahun 2009 itu pun melanjutkannya ke Kampung Dukuh, Gelagah Banyuwangi. Itu nggak sampai, tapi di sana saya sebutkan nggak masalah. Tapi kalau di waktu saya lupa, dulu itu saya melabut, itu ada orang hitanan keluarga di Concrong. Anak saya sampai nangis karena barong ini belum diberi makan, bunyi sendiri. Nah itu pernah terjadi. Pak Cip, sebentar. Ini saya melihat pernah masuk ke rumahnya Pak Cip itu. Di bawah itu kan ada barong ini salah satunya, terus jejer, terus di atasnya ada sebuah lukisan. Sebelah itu lukisan orang tua seperti ningrat, sebelahnya barong. Beliau itu siapa? Nah itulah yang rambutnya agak panjang, itu Mbah Buyut Cili. Buyut Cili ya. Dia yang punya wewenang untuk barong tersebut. Kalau di sampingnya Sebelahnya itu Mas Buroto, itu penjaga di sini juga, dinas anaknya apa itu ya, yang ada di Sembulungan juga. berarti penyerupaannya seperti itu. Iya. Kok bisa dilukiskan itu, gimana ceritanya? Itu secara gaib atau bagaimana Pak Cip? Itu di waktu Tukul Arwana Jakarta masuk ke wilayah Kemiren, Solehpati yang melukis ditutup 3 kali tutupan melukisnya gitu. Oh, dengan kekuatan itu hasil komunikasi. Berarti lukisan ini merupakan proses komunikasi gaib yang diwujudkan dalam bentuk gambar seperti itu ya, baik wujud Buyut Cili maupun Mas Buroto ya. Buroto itu yang digambarkan seperti halnya barong itu berarti ya. Itu yang menjadi danyang untuk setiap barong-barong tampil gitu Pak Cip ya. Iya. Baik pemirsa netizen dimanapun saat ini berada, saya dengan Pak Cip kali ini akan secara khusus membahas soal kegiatan anak-anak KKN, di mana salah satu prokernya itu melakukan penelitian masalah barong yang waktu itu, yaitu tahun 2009, itu wawancara dengan beliau selaku pemilik barong sapu jagat di Kemiren, Gelagah Banyuwangi. Pak Cip ini kan sebagai salah satu generasi dari barong sapu jagat ya. Generasi yang keberapa Pak Cip? Keenam ya. Pak Cip, begini, sebagai generasi yang keenam dari seni barong sapu jagat Pak Cip ya, ini kan di samping Pak Cip dengan wawasan yang begitu luas, pemahaman tentang nilai-nilai filosofi yang begitu mendalam tentang barong, pasti kan sering mendapat rujukan sekaligus tempat tujuan untuk sebuah penelitian, kan begitu Pak Cip ya. Nah sekarang kita fokus pada tahun 2009 Pak Cip. Pak Cip masih ingat nggak bahwa ada sekelompok anak-anak KKN datang ke sini secara khusus menemui Pak Cip dan wawancara seputar seni barong sapu jagat? Kalau 2009 memang ada KKN, yaitu yang masuk ke Sanggar Sapu Jagat, itu kira-kira 25 anak. 20 anak. Penelitian tentang desa Kemiren dan barong Kemiren. Maka dari itu untunglah
almarhum Mbah Sapi'i itu sudah menyerahkan keseluruhannya sama saya. Kamu teruskan, jangan membuat-buat, ya itu adanya yang saya lontarkan pada anak-anak muda itu. Berarti Mbah Sapi'i itu menyerahkan tongkat estafet kepada Pak Cip sebagai generasi penerus pelestarian Barong Sabu Jagat, kan Ya, begitu kan? ya begitulah. Pak Cip, 25 anak KKN yang datang menemui Pak Cip. Jumlah perbandingan antara anak-anak perempuan dengan laki-laki kira-kira banyak yang mana, Pak? Banyak perempuan, karena di situ saya tahu oh laki-laki ini oh berarti perempuan yang lebih banyak. Dari itu saya mengarahkan, coba duduk di sini cukup enggak? Nah ini tempatnya. Oh, tempatnya Jadi, tempatnya mereka duduk di ini ya. di tempat ini terus kami memberi arahan bahwa Desa Kemiren itu gimana dulunya dan Barong itu gimana, itu saya terangkan dengan detailnya semuanya. Kita serahkan generasi ke generasi, akhirnya ke generasi ke-6 saya. Pak Cip, tahun 2009 25 anak-anak KKN ketika ramai-ramai datang ke sini, tempat duduknya ada di tempat ini ya. Iya. Kalau sini orangnya menyebut apa itu pelanca ya, pelonco ya. Pelonco. Kalau orang luar kan dipan. Memang sejak kapan adanya ini, Pak Cip? Ini saya lahir sudah ada. Oh, Jadi udah lahir ini ya. bapak saya mungkin yang membuat dulunya, mungkin dia itu bekerja keras untuk mendapatkan ini. Jadi saya nggak tahu tentang ini semua, yang penting diserahkan pada kami. Akhirnya saya tempatkan di sini karena di sini belum sempat saya beri semuanya. Ya mencukupilah ini tempat. Menampung anak 25 di tempat ini, termasuk mungkin Iya. tempat lain gitu ya. Ada Di apa? sini ada kursi oh, itu. ada kursi semacam Iya, ini ya. iya. Tambahan sisanya. Pak Cip, kira-kira Pak Cip, apa yang mendorong mereka hingga tertarik untuk melakukan penelitian Barong Sabu Jagat, Pak Cip? Karena Barong itu muncul di Banyuwangi cuma di Kemiren, satu. Yang kedua, siapakah Mbah Buyut Cili? Dia seorang pengembara dari Kulon untuk mengembangkan Islam di wilayah timur, antaranya mulai ujung selatan sampai utara. Nah, berkembanglah di situ. Ada hutan belantara, banyak pohon kemiri, duren dan aren, dibabatlah jadi Kemiren. Jadi itu yang saya terangkan tentang Desa Kemiren. Kalau Barong, kalau penelitian Barong, Dok, kamu harus selamatan dulu, saya bilang gitu. Semacam ritual ya. Ritual itu orang 25 itu harus kira-kira tumpeng 3 cukup untuk Anda semuanya. Bukan beli sama saya, tapi yang jelas tumpeng itu untuk Anda semua gitu. Terus dana untuk membeli 3 tumpeng itu? Saya suruh urunan anak-anak itu berapa ya, akhirnya cukup, kita selamatan langsung ke petilasan Mbah Buyut Cili. Berarti setelah mereka urunan atau memberikan iuran, membeli 3 tumpeng tersebut ya, terus tumpeng tersebut mereka sendiri yang membawa ke petilasan Buyut Cili itu ya. Berarti begitu kuat ya hubungan antara Barong Sabu Jagat dengan Buyut Cilinya gitu, Pak. Kalau pesan dari nenek moyang atau generasi ke generasi, kadung Mbah Buyut itu dulunya bilangnya, kadung sira maki seneng yang isun, sira maki tetap melestarikan budaya isun. Jadi kalau Anda semua di wilayah Kemiren, mayoritas anak-anak remaja, kalau dia masih menyintai Mbah Buyut, berarti dia tetap melestarikan budayanya. Maka dari itu saya rekrut anak remaja untuk melestarikan budaya. Akhirnya kebanyakan, nah di situ saya tutup kira-kira 50 anak remaja. Nah disitulah saya buat rencana-rencana kami untuk melestarikan budaya. Ada tari-tarian, ada semacam kerajaan, cerita nurut ceritanya gitu. Pak Cip, berarti dalam artian untuk anak-anak itu memang dengan sengaja datang ke sini meneliti secara khusus soal Barong Sabu Jagat yang Pak Cip kelola itu ya.
yang Pak Cep pimpin juga. Nah, Pak Cep, kira-kira ya anak-anak itu dari 25, walaupun sudah urunan tadi iuran, apakah juga 25 datang semua ikut ke mana itu? Ke petilasan itu ya? Semua harus ikut. Oh, gitu ya. Makan bersama-sama, habiskan semuanya itu hak kalian semua. Pak Cep nggak ikut makan berarti? Nggak ikut, sudah itu anak-anak makan, saya pun sudah merasa lega. Pak Cep, pertanyaannya begini Pak Cep. Untuk penelitian masalah barong sapu jagat, mereka diwajibkan untuk semacam selamatan atau ritual di Buyut Cili. Kira-kira apakah itu memang suatu kewajiban ataukah memang ada pantangan-pantangan tertentu Pak Cip? Kalau toh penelitian itu mulai akan berjalan, minta doa restu dulu sama Mbah Buyut, insya Allah jalannya akan mulus. Minta doa restu melalui perantaraan Mbah Buyut, kan begitu ya? Oh gitu jadi ya. Selalu begitulah sampai sekarang. Seandainya Pak Cip, pernah nggak kejadian? Misalnya ada orang mohal yang nggak percaya itu, terus penelitian masalah barong gandrung, terus mengabaikan, tidak ikut-ikutan selamatan. Kira-kira apa yang terjadi Pak Cip? Saya nggak berani karena Idul Bumi pernah dilakukan di waktu Idul Bumi kan di hari Lebaran kedua. Dia itu hujan lebat, akhirnya gagal. Mbah Sapi bilang, "Kai, arek engko esuk ya ini Idul Bumi maki udan kelendai." Biarong iku abot. Iya, malamnya ada orang kesurupan. Si ibu gendong anak itu ya? Gendong anak itu akhirnya anaknya dibawa ke alas sembulungan oleh Mas Buroto itu. Pengawalnya Buyut Cili itu ya. Artinya jikalau misalnya penelitian secara usus, secara menyeluruh dan utuh soal barong barong sapu jagat ini, jika tidak melakukan ritual tersebut dengan melakukan selamatan di petilasan Buyut Cili, berarti juga akan mengalami hal serupa yang mengerikan seperti tadi itu ya? Ya kira-kira antara sukses tidaknya itu kebanyakan tidaknya, karena Mbak Buyut nggak selalu memantau kalau nggak minta doa restu. Jadi doa restu itu yang diutamakan. Mudah-mudahan anak semua ini akan sukses dalam penelitian tentang barong Kemiren dan desa Kemiren begitu. Nah Pak Cep, supaya nanti lebih abdol Pak Cep, untuk penelitian anak itu waktu itu kan salah satu agendanya kan puncaknya itu kan di petilasan Buyut Cili. Nanti saya diantar Pak Cep ke petilasan Buyut Cili ya, sudah seperti apa kan itu. Nah gini Pak Cep, sebelum kita berangkat ke petilasan Buyut Cili, saya ingin tanya gitu. Pak Cep ini kan dalam berbagai kesempatan, terutama undangan dan sebagainya ya, ketika barong diundang orang hajatan, itu kan selalu identik pakaian seperti ini. Sebenarnya apa sih makna pakaian seperti ini buat Pak Cep ini? Ini pakaian adat Osing Banyuwangi atau Kemiren. Ini memakai adat. Tujuannya kalau pakaian ini sudah masuk wilayah adat desa Kemiren, satu. Yang kedua, udeng ini makna dari sesepuh dulunya. Ini laki, ini perempuan. Antara suami istri, rukunlah berumah tangga. Kelak kebahagiaan menyertaimu. Tapi yang utama, kebahagiaan yang pertama ini adalah ini. Ini adalah anak. Jadi masa depan keluarga yang sejahtera itu mempunyai anak. Insya Allah kelak akan bahagia. Ini ya, berarti itu makna filosofinya ya. Artinya baju ini merupakan baju adat ya, kebesaran lah, kebesaran untuk tokoh-tokoh adat atau warga adat khususnya desa Kemiren ini berarti ya. Karena terutama yang kami lihat di segitiga dimensi itu Duko, Gelaga, sama Kemiren juga sama pakaian ini. Berarti memang orang yang menganut adat selalu berpakaian seperti ini. Nah, saya lihat juga gini Pak Cep, di kantor Pemda setiap hari Selasa kalau tidak salah juga menggunakan pakaian yang sama seperti ini, atas hitam bawah hitam. Apakah juga ini maknanya bahwa masyarakat Banyuwangi
lebih menghormati dan sekaligus melestarikan adat istiadatnya Banyuwangi, apa seperti itu Pak Cip? Kalau masalah pakaian hitam-hitam di Banyuwangi itu dimasukkan adat osing, istilahnya kemiren. Semua di Banyuwangi oleh Pak Anas dianjurkan Sabtu, Kamis dan Sabtu mungkin itu harus Kamis Sabtu ya. Harus pakaian hitam-hitam. Tujuannya kalau masalah baju dan celana hitam-hitam mudah-mudahan langgeng selama-lamanya begitu. Itu filosofi. Oh gitu. Maksudnya Pak Anas itu Pak Anas Bupati Banyuwangi itu. Iya. Berarti memang instruksi langsung dari Bupati Banyuwangi ya, Iya, untuk karena mengenakan pakaian hitam-hitam. hitam-hitam ini sebagai baju kebesaran adat Banyuwangi ya. Seperti Pak Direktur Rumah Sakit bilang, kok pakaian hitam-hitam Pak di rumah sakit? Itu kebesaran dari Banyuwangi. Dianjurkan oleh Pak Anas katanya Pak Direktur Rumah Sakit Belambangan, Pak Taufik, pakai hitam-hitam. Saya tanya seperti itu. Berarti baju hitam, celana hitam ini selain merupakan baju kebesaran adat Banyuwangi, sekaligus citra atau nama baik Banyuwangi, berarti Nama begitu baik Pak Cip. Banyuwangi. Artinya betul-betul sakral ya ini ya, Iya. dijaga gitu. Karena filosofinya akan kelanggengan, akan langgeng selama-lamanya. Makna daripada hitam-hitam itu ya. Terus pantangan di sini kira-kira apa Pak Cip? Yang jelas kalau seorang perempuan kalau haid nggak boleh masuk. Satu, yang kedua tujuan fokus pertama ini adalah membawa kembang telon yang difokuskan. Kalau punya hajatan nadar itu pecel petik. Pecel petik ya. Pecel petik itu menurut sesepuh dulunya apapun kegiatannya sehari-hari ketitiko barangkan apik. Kalau tumpeng seperti kerucut tinggi itu tumpengnya kan seperti itu. Iya kayak piramida tegak itu ya. Putih, tinggi, cita-citanya setinggi langit, mudah-mudahan tercapai. Maknanya tumpeng itu ya di dalam Oke Pak Cip, bicara tumpeng sekarang Pak Cip. Seperti tadi yang bilang bahwa pada tahun 2009 diantaranya bahwa untuk melakukan penelitian khusus terkait Barong Sabu Jagat itu kan harus melalui ritual, yaitu ritual dengan membawa tumpeng tadi itu ya, yaitu dari anak-anak KKN sebanyak 25 anak kan gitu kan. Tumpeng dengan terbagi jadi tumpeng 3 ya untuk 25 anak. Kira-kira Pak Cip pada tahun 2009 itu, mengingat Pak Cip yang memandu dan mengantarkan ke tempat ini, mereka itu melakukan ritual awal, langkah-langkah yang dilakukan seperti apa Pak Cip? Yang jelas dia datang ke sini, saya di depan karena saya mengarahkan. Nomor 2, kita mengutarakan isi hati mereka dan tujuan yaitu penelitian tentang Barong Kemiren dan Desa Kemiren. Minta doa restu sama Mbah Buyut, mudah-mudahan tercapai. Nah semuanya itu kalau sudah diucapkan sengkolok belek no lor kidul kulon wetan, muga-muga anak yang datang ke wilayah Kemiren tentang penelitian mudah-mudahan diberi kesuksesan. Saya bilang Al-Fatihah, terus saya doain. Nah selesailah situ makan bersama-sama sampai habis, terus saya ajak pulang. Oh berarti urut-urutannya itu mereka tetap seperti tata krama yang ada di sini ya. Iya. Termasuk penghindaran pantangan-pantangan yang harus dijauhi oleh mereka kan, begitu kan. Seingat Pak Cip waktu itu dari 25 anak ini apakah bersama-sama masuk ke dalam ruangan ini atau terbagi secara bergulir Pak? Yang saya panggil adalah ketua OSIS satu, cuma itu. Oh yang lainnya nunggu di luar ya? Nunggu di situ. Berarti dari depan sini sampai ke sana Ya, nunggu berarti? di tikar. Oh bawa tikar gitu. Semua duduk, saya masuk dengan ketua OSIS, saya utarakan rencana mereka. Bukan ketua OSIS, ketua KKN ya, ketua KKN atau ketua KKN atau ketua grup lah gitu ya. Iya. Jadi berarti dari 25 anak itu hanya satu yang dipanggil
untuk masuk ke dalam ruangan ini untuk berdoa mewakili teman-teman yang lain, begitu ya, begitu. yang dipimpin oleh Pak Cip, kan begitu ya, Pak Cip. Terus kegiatan mereka selain tumpengan di area petilasan Biocili ini, kira-kira apa Pak Cip kegiatannya itu? Ya tidak ada selain dia itu mengatakan isi hatinya untuk penelitian tentang Desa Kemiren dan Barong Kemiren. Semua itu mudah-mudahan diberi kesuksesan. Terus dia makan bersama-sama. Selesai makan merasakan dirinya enak Pak Cip, rasanya tumpeng, tempatnya nyaman. Waduh, besok mudah-mudahan saya dapat rezeki kembali lagi. Berarti mereka datang ke sini hanya untuk berdoa atau minta izin berdoa dengan perantara Biocili, kan begitu kan? Mungkin mereka selain membawa tumpeng untuk doa sebagai kelanjutan penelitian masalah Barong, ada nggak mereka juga melakukan penelitian di tempat ini mungkin untuk menambah itu? Karena yang saya tahu di Kemiren cuma tentang Desa Kemiren, Barong Kemiren, pertanian, tentang kemajuan Desa Kemiren supaya lebih layak. Akhirnya ya saluran air, akhirnya ada toilet-toilet yang kedepannya lebih baik seperti itu, kedepannya lebih maju juga, begitu. Artinya kedatangan 25 anak ke sini itu merupakan melengkapi persyaratan dalam hal kegiatan ritual, berarti begitu ya. Yang saya tahu seperti itu, tapi yang jelas lain kampung atau dari sini ke kampung lain saya nggak tahu. Tapi gini Pak Cip, ada nggak mungkin di antara 25 anak, mengingat tadi satu yang dipanggil Pak Cip mewakili dari ketua kelompok KKN itu, ada nggak mungkin mereka mengalami hal-hal tertentu di sini mungkin? Nggak ada. Kalau toh dia itu mengatakan sesuatu yang tidak wajar atau kesurupan, nggak ada. Ya kita liwat kami sebagai pelestari budaya Barong Kemiren generasi ke-6 lancar-lancar, dan itu harapan kami memang. Dan mudah-mudahan Kemiren kedatangan mahasiswa yang 2009 semakin majunya, Kemiren semakin kedepannya lebih layak dilihat oleh tamu-tamu asing masuk Desa Kemiren. Artinya untuk siapapun yang datang ke Kemiren meneliti tempat-tempat mistis seperti ini ya, termasuk anak-anak KKN tadi, itu kewajibannya salah satunya itu berarti harus didampingi tokoh adat, berarti Pak. Yang jelas kalau ingin penelitian tentang Desa Kemiren dan Barong Kemiren diharapkan selamatan dulu di sini, ya kita makan sendiri ya, bukan milik kami. Minta doa restu sama Mbak Boyet, khasnya pecel petek, dan kita makan bersama-sama. Selesai itulah nantinya akan merasa tenang, melakukan ritualnya, melakukan penelitiannya gitu. Pak Cip, kalau memang betul bahwa ada semacam etika atau tata krama datang ke tempat mistis, terutama yang berhubungan dengan adat istiadat, ini bagian pada rangkaian, itu memang betul harus dikawal oleh tokoh adat setempat ya. Mungkin nggak mereka itu datang sendiri tanpa sepengetahuan tokoh adat, ujuk-ujuk datang ke sini, satu misal gitu. Ya mungkin bisa aja. Mungkin bisa, cuman nggak tahu apakah mereka melakukan itu, apa yang terjadi juga nggak tahu. Iya, karena tidak didampingi tokoh adat, jadi dia mungkin kalau semaunya sendiri ya tingkah laku ya bisa aja kita. Resiko tanggung sendiri. Ya gitu. saya nggak mau tahu semua itu. Artinya kalau sepanjang anak-anak itu di bawah pengawasan dan panduan dari tokoh adat ikut bertanggung jawab, menghindari segala bentuk kemungkinan yang terjadi seperti itu, berarti ya. Iya. Ya. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari Pak Sucipto. Beliau sebagai jujukan utama ketika penelitian masalah Barong Sapu Jagat, yang sekaligus beliau ini adalah sebagai tokoh
adat di Kemiren, sehingga merasa kewajiban Pak Cep ya, Iya. memandu anak-anak KKN pada tahun 2009 itu datang ke sini kan begitu kan, supaya tidak ada sesuatu yang terjadi atau mungkin melanggar norma-norma yang ada di sini kan begitu. Iya. Terima kasih untuk pemirsa netizen dimanapun berada, dan sekali lagi kami ingatkan bagi Anda yang masih menginginkan mengikuti tayangan-tayangan kami tentang kisi-kisi misteri di segitiga dimensi yang kami tayangkan melalui petualangan wisata mistis. Baik pemirsa, itu tadi kita simak bersama. Ternyata anak-anak KKN tahun 2009 tersebut sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu, yaitu iuran dana untuk membeli beberapa tumpeng sebagai syarat utama sebelum melakukan penelitian, dan tumpeng tersebut digunakan untuk ritual di petilasan Buyut Cili. Satu hal yang perlu Anda tahu, bahwa petilasan Buyut Cili ini secara administrasi yaitu ikut desa Olesari, sedangkan secara adat itu ikut di desa Kemiren. Baik, bicara Kemiren, kita akan lebih tertarik lagi. Ternyata di situ ada sebuah rumah dengan karakteristik yang menarik, yaitu terbuat dari 4 soko dari kayu. Dan masing-masing kayu ini pun memiliki filosofi yang luar biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Kepala Desa Kemiren, yaitu Bapak Muhammad Arifin. Mari. Lontar Yusuf itu masih tetap bertahan ya? Masih bertahan kalau di desa Kemiren. Oh gitu, ya ya ya. Baik Kang Arifin, itu tadi kita udah banyak membahas ya bekal kaitannya dengan hubungan prosesi ritual. Sekarang kita bicara prototipe ya. Selama ini Kemiren dalam hal rumah itu kan punya ciri khas tersendiri. Iya. Nah, contoh seperti yang kita lihat ini ya. Ini semua motif-motifnya kan pusing banget ala Kemiren kan begitu. Nah, ciri-ciri yang paling menonjol bagi orang Kemiren dalam membangun rumah disebut rumah using gitu. Itu seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya semuanya itu memakai kayu, Pak. Oh, serba kayu ya. Serba kayu. Di depannya itu namanya dindingnya itu memang dari kayu. Kemudian aksesoris ukiran di situ, dan kita itu punya empat gawang. Kalau bahasa Kemirennya soko, Pak. Oh, hanya 4 soko. Iya. 4 soko semua kayu. Kayu. Oh, berarti ciri khas rumah using itu bahwa rumah penyangga itu hanya terdiri 4 gawang atau 4 soko atau 4 penyangga, dan semua terbuat dari kayu. Kan, termasuk pakunya juga dari kayu. Ya, ada kayu-kayu, kalau orang sini namanya dipantek. Dipantek Ya, tuh. pakai kayu terus dimasukkan seperti paku itu ya, Pak. Ya, itu namanya. Ya, dia menggunakan digunakan ya kayu juga. Berarti yang disebut rumah using ala Kemiren ini yang sekaligus rumah using, desa wisata using, itu rumahnya selalu identik hanya dengan 4 soko atau 4 penyangga kayu. 4 penyangga ya. Itu. Jadi ini 4 penyangga yang besar itu memang 4. Kalau yang lainnya yang pendukungnya. Hanya pendukung. Tapi yang utama kan hanya 4. Gitu. Kalau tempat lain biasanya kan ada 6 biasanya kan ya. Tempat lain itu kan. Bahkan 6 malah itu. Jadi tengah, pinggir 2, 4, tengah-tengah ada. Biasanya kan begitu. Itu using cuma 4 berarti ya. 4. Apa filosofi yang ada di dalamnya kira-kira? Kalau filosofinya itu, kita itu terdiri, kalau berumah tangga otomatis kalau kita sudah berumah tangga itu ada mertua, ada ibu bapak sendiri. Jadi akhirnya
kemauan 2 orang disanggah empat orang, empat orang tua. Orang Jadi tua. kemudian kan ada ini kan namanya usuk, bahasanya Indonesia kan usuk. Kalau gini dur Pak. Terus reng. Kalau ada usuk, terus Reng ada pelindung reng, gitu ya. Kemudian kalau satu ini namanya rap, di reng-reng jadi rap. Nah, tujuannya Di ya reng-reng itu berarti dirumuskan atau ditata ya, ditata, menjadi rata, menjadi baik kan ya, begitu. filosofinya ya, Dengan disanggah oleh 4 anggota keluarga tadi dari mertua dan orang tua kan begitu. Oh itu maknanya ya. ya. Oh terus memang itu dari kayu semua memang Dari kayu. ya. Hal lainnya kira-kira ada nggak yang berbau filosofi hingga kenapa itu berdiri seperti itu kan gitu? Kalau filosofinya itu, ini kalau ini namanya soko tepas Pak. Oh tepas. Sebagai apa ya? Soko penunjang tadi. Oh penunjang tambahan ya, tambahan. Yang di belakang ya namanya soko tepas Pak. Berarti ini makna sama tambahan ini makna kan sudah turun temurun berarti kan anggota keluarga baru berarti. Ini diibaratkan kakek kita dari istri kita, yang satu ya semacam itu, turunan itu. Jadi kalau sudah semacam itu ya, pondasinya soko atau gawang 4 ini sudah berdiri, akhirnya disambungkan di reng-reng atau di ditata dengan, atau biasanya itu rembuk dengan semuanya tadi ya, yang di reng-reng terus jadi rap, kemudian jahit pengait. Jahit itu istilahnya pengait antara gawang satu sama gawang satunya. Ada penyambungnya itu ya. Penyambungnya. Namanya jahit. Jadi semua serba ada makna filosofinya Pak. Dan alam ya. Alam murni ya. Iya. Dan paku-pakunya juga terbuat dari kayu juga ya, ditembuskan itu kata pengkait tadi. Terus gini, ini kan tadi kita bicara sebagai prolog untuk dari apa-apa yang bisa menopang bekal terwujudnya segitiga Osing, kan gitu kan. Salah satunya adalah di sini. Nah, pertanyaannya begini, Kemiren ini kan sudah dikenal sebagai desa wisata Osing yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur sejak tahun 95 ya. Saya justru ingin tahu alasannya sekarang. Untuk bicara prototipenya rumah Osing ya, kenapa Pak Kepala Desa ini memilih Sukosari ya, Sukosari ini justru ini daerah terpencil, daerah pencil hanya berpenduduk 9 keluarga. Dulu kan 10 ya, satu meninggal ya. Dan ini jauh dari Desa Kemiren, tapi lebih dekat dengan Patilasan Biojili yang berhubungan langsung, batas langsung dengan administrasi Olesari begitu. Kira-kira Kang Arifin, alasannya apa? Satu, ini merupakan rumah sedulur Pak, karena satu buyut sini ini. Jadi keluarga ini bersaudara. Otomatis dari itu kita istilahnya membangun ini tujuannya sebagai tempat edukasi, karena berkaitan sedulur, karena bersaudara ini dan jauh dari keramaian warga masyarakat. Yang kedua, penunjangnya adalah di daerah ini dekat dengan Patilasan Biojili, dan kanan kiri lokasi ini pun yaitu dibatasi dengan sawah-sawah. Otomatis kalau orang mau ke sini, kalau memang melakukan edukasi entah budaya entah seni, dia akan nyaman dengan udara segar yang ada di sini. Lebih terkontrol lah. Lebih terkontrol karena konsentrasinya untuk melakukan baik itu spiritual maupun hal lainnya itu lebih tenang gitu. Berarti ini memang disiapkan untuk pusat kawasan rumah Osing ya. Ibaratnya ini apa ya Pak ya, kalau percontohan atau miniatur dari desa Osing. Gitu. Makanya semua dibuat seragam gitu ya. Seragam semuanya. Baik ukurannya maupun modelnya sama ya. Sama semua gitu ya. Terus bagaimana unsur pembinaannya kepala desa dan warga di sini
Yang sementara kita kan lihat jauh juga jarak dari Iya. desa ke sini kan begitu. Iya. Ya, kami dengan masyarakat memang khususnya di masyarakat ini memang kita dibangunnya sebuah sanggar seni untuk tempat edukasi. Otomatis masyarakat harus belajar untuk menjaga kebersihan di sini. Otomatis kalau memang tempatnya sudah bersih, maka pengunjung akan nyaman dan tenang. Sedangkan untuk perjalanan dari jalan raya ke sini kan jauh. Kita mungkin akan melakukan komunikasi dengan warga masyarakat agar terjadi sedia untuk transportasi. Itu pun akan menjadi income setiap bulan. Berarti nanti akan disiapkan semacam alat transportasi entah apanya, bentuk seperti ojek atau apa kan begitu ya, untuk mengantarkan ke sini kan. Karena kan nggak mungkin mobil kan nggak bisa masuk mobil ya, hanya bisa diakses melalui sepeda motor ya, gitu. Ada lagi mungkin yang bisa disampaikan gitu? Kawasan ini merupakan kawasan ya percontohan daripada Desa Kemiren atau istilahnya itu miniatur. Jadi kebudayaan, kebiasaan warga sini merupakan dari kebiasaan orang masyarakat Desa Kemiren secara umum. Jadi memang tepat atau strategis kalau saya dulu itu warga pemerintahan Desa Kemiren itu membangun tempat ini. Tujuannya ya tadi jauh dari polusi udara, karena di sini banyak tanaman yang sangat segar dan sekelilingnya itu kan sawah. Kedua, ini pun juga menyediakan homestay setiap rumah ini. Apabila ada tamu yang masuk ke sini, ya homestay di sini ada. Jadi dengan munculnya ini miniatur Desa Kemiren ini akan menambah daripada ekonomi masyarakat di sekitar ini. Secara ekonomis, secara budaya mungkin setiap warga sini kan sudah mulai pintar-pintar Pak, mengasah kemampuan, menunjukkan kemampuannya. Ada yang main gedogan itu kan ada gedogan, angklung dan tarian-tarian. Mungkin ya masyarakat sini sudah mampu untuk atraksi apabila ada tamu-tamu yang datang ke Sukosari. Gimana? Anda sudah tahu kan, ternyata di Kemiren itu ada sebuah rumah yang secara khusus terbuat dari 4 soko dari kayu. Filosofinya pun tadi sudah dijabarkan begitu jelas oleh Kepala Desa Kemiren langsung. Baik, salah satu kegiatannya di samping anak-anak KKN tahun 2009 juga melakukan penelitian tentang pengadaan air bersih. Kebetulan pada tahun 2009 itu di segitiga dimensi itu masih mengalami kelangkaan air bersih. Dan berikut ini kita akan menyimak ternyata di Kemiren ada sebuah tradisi di dunia pertanian yang memiliki ciri khas yang tidak sama dengan daerah lain. Nah, mereka juga melakukan penelitian tentang tradisi pertanian di Kemiren. Baik, untuk lebih jelasnya mari bersama-sama kita simak hasil daripada wawancara dengan narasumber sekaligus sebagai saksi peristiwa pada tahun 2009. Oke, kita kembali ke peran anak-anak KKN ketika wawancara kaitannya dengan penelitiannya dunia pertanian di sini. Kira-kira mereka selain bertanya soal tradisi pertanian di sini, terus apa yang mereka lakukan di sini, Pak Jim? Kita pelestari budaya, ditanyakan tentang
barong juga. Selain pertanian, ganti ada penelitian tentang budaya. Kami Menjelaskan semuanya menjelaskan semua tentang barong. Dulunya Kemiren ini banyak pohon kemiri, duren dan aren. Setelah dibabat jadilah Kemiren. Makanya Kemiren semakin digemari, semakin gencarnya seseorang dari Chongqing itu menempati di wilayah Kemiren, semakin majunya pertanian. Cuma kuat adat istiadat ya. Cuma Kemiren tetap menjaga naluri dari orang-orang kuno itu memakai hari yang baik untuk penanaman. Terus gini maksudnya, anak-anak KKN itu apakah ikut praktek juga soal pertanian, misalnya cara menanam, cara mencangkul dan lain sebagainya? Saya perhatikan di waktu itu, kalau pembacakan pertama membaca sholawat, minta dengan Dewi Sri supaya diberi barokah, petani diberi rezeki yang banyak. Itu membaca selawatan, dia ikut juga itu. Ikut macul ya, ikut nyangkul itu ya. Saya siapkan cangkul 2. Ya jadi saya 1, dia 1. Oh gitu Pak, iya. Setelah itu selesai, ya semuanya keliling 4 jupat itu gimana Pak? Ya di pinggir-pinggir sawah. Tempat titik itu ya. Iya, tempat titik yang ditentukan tempat ngerujaki tadi Pak. Waktu itu berapa anak Pak yang 25 itu ya? 25. Yang dulu pernah ceritakan Pak Cep itu. Iya, yang banyak betul. laki perempuan. Banyaknya perempuan, laki-lakinya kurang sedikit gitu. Oh gitu. Berarti selain ikut praktek mulai daripada nyangkul, apa juga ikut nanam juga, cara nanam mungkin gitu? Dia ingin juga, cuma saya kasihan karena anak muda kan, kotor. Nggak apa-apa Pak, yang penting saya bisa menanam. Ya gini, jangan sampai ditekuk. Ya saya Oh dilatih langsung ya. Akhirnya banyak yang ikut juga, lakinya juga ingin bisa. Oh akhirnya bisa, saya lihat. Akhirnya berkembangnya saya lihat sampai panen. Oh baik, nggak ada yang ditekuk. Kalau ditekuk itu kata orang Kemiren didekung Pak ya. Oh dekung. Itu semakin yang lain yang nggak didekung itu semakin tumbuh baik, yang didekung enggak. Kok semakin baik juga? Oh berarti sudah mahir, sudah bisa. Mahir ya. Iya. Nah, mereka selama di sini itu berapa lama khusus penelitian di? Mungkin 7 hari itu. 7 hari di sini Iya. ya, menuntaskan hasil penelitian Hasil penelitian itu ya. sama masyarakat Osing gimana masaknya setiap hari, kegiatan setiap harinya apa, masak apa, kan beda-beda kalau masak. Cuma selesai itu, Bu kemana Bu? Ya ngantar bapaknya kopi sama makanan. Tapi pakai besek Pak dulu itu. Ya itu diantarkan, terus saya istirahat, ya minum kopi. Ya disaksikan oleh anak-anak itu tersebut. Yang 25 tadi 25. itu ya. Pak Cep, tadi disebutkan anak-anak KKN 25 itu melakukan penelitian khusus tradisi pertanian di Kemiren. Selesai mulai dari awal nyangkul, pembajakan sampai tanam hingga panen ya, hingga panen. Pak Cep, anak-anak ini kan spesifikasi masalah adat yang berhubungan dengan pertanian. Pertanian yang ditradisikan kan begitu kan. Ketika selesai melakukan penelitian di Kemiren ini, apakah mereka juga kembali melanjutkan ke Olesari kah, atau Dukuh Glaga, atau kemana kira-kira Pak Cip? Yang jelas dia tentang pertanian sudah selesai. Dia tanya-tanya tentang budaya. Selesai kami anjurkan semuanya. Saya bilang gini Pak, Dek, kalau dari sini adik pulang. Enggak Pak, belum ke Olesari sama Gelagah, katanya gitu. Gelagah masalah
budaya juga, petani juga. Petani juga, cuma ingin tahu budaya juga. Tapi entah Gelagah yang mana, kami belum tahu. Pak Cip, Gelagah itu, desa Gelagah itu kan yang punya adatnya kan hanya dukuh, yaitu adat gelar pitu. Nah, Iya. ya gelar pitu berarti ya. Iya. Ya memang di sana ada gelar pitu kan gitu. Informasi dari tokoh-tokoh adat juga melakukan penelitian gelar pitu. Sedangkan pertanian di desa Gelagah itu sebanyak 287.000 sekian hektar, separuhnya itu ada di dukuh berbentuk pertanian dan perkebunan. Iya. Berarti pertaniannya itu ada hanya di dukuh berarti kan gitu kan. Apa mereka nggak menyebut langsung misalnya di dukuh Gelagah Pak, atau dukuh Gelagah mungkin? Cukup ke Olesari sama Gelagah yang belum gitu. Oh Pak. gitu. Karena dari pihak sana menyebut sebagian ada yang datang ke sini melanjutkan penelitian budaya dan pertanian, termasuk pengairan waktu itu. Oh gitu. iya, mungkin gitu Pak ya. Terus kalau menurut Pak Cip gimana yang mereka jelaskan kaitannya setelah selesai di sini tuh? Kan cuma seminggu di sini ketemu Pak Cip itu. Iya. Dia langsung minta doa restu supaya dia sukses dalam penelitian tersebut. Mungkin ke Olesari lewat Mbah Ketut, Iya Pak Ketut. yaitu tentang sebelang. Ya saya arahkan ke keluarga kami di sana. Kalau ke Gelagah langsung aja desa Gelagah, mungkin tempatnya yang sudah disediakan di sana. Tokoh-tokoh adatnya. Tokoh-tokoh adatnya. Nggak tahu dari Gelagah itu yang sebelah mana. Ternyata mungkin Bapak benar. Mungkin dukuh itu pertanian yang mahir di sana. Satu pertanian, kampung adatnya juga di Memang ada dukuh. di sana, ada gelar pitu gitu. Cuma disitulah kira-kira saya yang cocok untuk anak-anak itu. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, ini tadi Pak Cip telah menjelaskan bagaimana anak-anak KKN pada tahun 2009 itu melakukan penelitian tentang tradisi tentang bercocok tanam di bidang pertanian Pak Cip. Iya, iya. Tadi sudah jelaskan, ternyata di Kementerian cukup begitu kuat tradisinya dan sampai hari ini masih tetap dilestarikan kan gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, kita tadi sudah menyaksikan bersama-sama apa saja kegiatan proker KKN tahun 2009 selama berada di Desa Kemiren. Yang jelas setelah mereka berhasil menuntaskan penelitiannya di Desa Kemiren, mereka melanjutkan kegiatannya di Kota D. Di mana Kota D itu tak lain adalah Dukuh atau Kampung Dukuh, Desa Gelagah. Kecamatannya pun juga Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Seperti apa kegiatan mereka selama berada di Dukuh, kita nantikan pada tayangan berikutnya. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.